Tuan, semua hadiahnya sudah siap. Iya. Aku sudah berjongkok di sini selama 3 hari. Tidak kusangka bisa mendapatkan foto eksklusif Luyan. Luyan, bintang idola yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Idola top yang telah menaklukkan miliaran gadis, juga merupakan bujangan, tertampan, dan terpanas. Akhirnya aku tidak jadi dipecat. Biaya sewa rumah bulan depan akan... Wanita yang tiba-tiba muncul ini sangat dekat dengan Luyan. Apakah wanita ini adalah tunangan yang dirumorkan dengan Luyan? Karir dan gajiku akan berkembang pesat. Aku foto. Bang. Sakit. Sakit sekali. Lu, Tuan Lu. Kebetulan sekali. Dari mana asal paparazi ini? Benar-benar tidak takut mati. Beraninya menyelinap foto di depan Tuan Lu. Bukan, tidak kok. Jangan sembarangan bicara. Aku adalah gadis kecil penggemar Tuan Lu. Aku ingin memotret fotonya untuk kesimpulan pribadi. Buang dan beri makan pada anjing. Apa? Siap, Tuan. Hei, tunggu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Tolong. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan mendekat. Apakah kamu tidak mendengar kata Tuan Lu kami? Kamu akan diberi makan pada anjing. Kak, tapi kita tidak punya anjing. Ada. Di mana? Di sini. Kalian berani sekali menggertak ibuku. Putri, gigit mereka. Berani-beraninya meremehkan Putri. Putri, gigit mereka. Oh, aku seorang Tibetan, masih Oh no! Golden Review-nya berubah. Tolong. Mami, tolong. Aku ditindas oleh seekor anjing. Berubah kepalamu. Aku dari awal memang seekor Tibetan Mastiff. Lihat. Apakah kalian masih berani menggertak Mami? Ya, aku tahu Putri memang hebat. Bang. Dasar pecundang, ternyata takut serangga. Anakku, kenapa kamu bisa ada di sini? Mami, aku khawatir padamu. Mami, tahu kamu mengkhawatirkan Mami. Tapi, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahayanya? Aduh, iya Mami, aku salah. Sakit. Dan kamu, siapa yang membuatmu melakukan ini? Makanan anjing bulan ini dibagi menjadi 2. Jusya, jangan salahkan Dabai. Dabai mengkhawatirkan kamu. Aku membawa dia dan Putri untuk mencarimu. Milan, kenapa kamu ada di sini? Baiklah, dengan adanya kamu membuatku lebih tenang. Terima kasih Dabai atas pertolongannya. Sama-sama. Dabai, apakah kamu lupa hari ini hari apa? Oh, iya. Xiao Xia, apa kamu tahu hari apa hari ini? Mami tentu saja tidak lupa. Tara, hari ini adalah hari ulang tahun kesayanganku. Wah, senangnya.
Dabai sangat sayang dengan Xiao Xia. Ngami juga paling sayang dengan Dabai. Duduk. Duduk. Baiklah, aku tahu ibu dan anak saling mencintai. Si Jusia, apa kamu diam-diam mengambil foto Luyan hari ini? Ya, tentu saja, Me. Hah, gawat, aku lupa kameraku masih ada di rumput sana. Jusia, jangan khawatir, mungkin saja. Bantu aku jaga anakku, aku pergi mencarinya sebentar. Selalu saja begitu ceroboh. Singkirkan. Tuan muda, 3 botol Sprite 82 tahun ini semuanya dari koleksi Tuan Besar. Hah? Maksudku hati-hati, jangan sampai melukai Anda. Dia bilang dia akan menemaniku saat ulang tahunku, tapi dia masih belum pulang sampai sekarang. Dasar pembohong. Tuan muda. Tuan Besar sudah kembali. Tuan, akhirnya kamu kembali. Apa-apaan ini? Ini... Aku yang melakukannya. Kenapa? Xingshan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Xingchen, ayahmu dan aku yang memilih hadiah ini. Kamu lagi. Xingchen? Hadiah yang dipilih oleh wanita semacam itu, aku khawatir akan mengotori tanganku. Yan, aku yang terlalu banyak bicara, membuat Xingchen jadi salah paham. Anak sialan, tunggu sampai aku menjadi nyonya Lu. Kamu pasti akan kubuat menderita. Kamu sudah boleh pergi. Yan, Pelayan, antarkan dia. Nona Tang, silakan. kalau begitu Yan, aku pergi dulu. Aku akan datang menemui Xingchen beberapa hari lagi. Cepat atau lambat, aku akan menjadi nyonya di rumah pilak ini. Pergi dan panggil pengawal yang mengejar reporter wanita itu. Siap, Tuan. Pakaian yang robek, hidung dan mata memar. Tuan Lu, Tuan mencari kami. Oh no! Kalian, apa yang terjadi? Apa kalian tidak bisa mengalahkan wanita kurus itu? Tidak, Tuan Lu. Tiba-tiba ada seorang anak yang bergegas membawa seekor anjing. Tapi Tuan, kami berhasil mendapatkan kamera dan kartu kerjanya. Taruh barangnya di sini. Pergilah. Siap. Hapus semua foto di kamera. Siap. Si Jusia, wanita ini, mengapa seperti ada rasa tidak asing dengannya? Mengingatkanku pada gadis 5 tahun yang lalu. Kemarin tidak menemukan kameranya, pasti diambil oleh orang-orang Luyan. Aku harus mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Tapi gimana caranya ya? Kontrol akses di sini ketat sekali. Aku harus mencari cara untuk masuk. Pelayan kebersihan. Aha, aku ada ide. Apakah ruangan Tuan Lu belum dibersihkan? Betul, aku akan segera membersihkannya sekarang. Kalau begitu, cepatlah. Tuan Lu akan segera datang. Siap, siap Tuan. Wow, kantor Luyan mewah sekali. Harus baik-baik mencarinya. Di sini tidak ada.
Di sini juga tidak ada. Kemana ya? Tuan muda, Tuan Lu masih belum selesai rapat. Kamu... Hah? Dabai, kenapa kamu di sini dan juga menyemir rambut? pencuri? Bukan. Jangan sembarangan bicara. Pengawal, cepat datang. Ada pencuri. Hah? Tidak, aku harus segera membawa Dabai pergi dari sini. Dabai, bengong apa lagi di sana? Cepat lari. Hah? Tuan muda? Gawat, Tuan muda diculik oleh pencuri. Benar-benar Tuan muda diculik di siang bolong seperti ini. Siapa yang begitu berani melakukan ini? Cepat cari mereka. Tak kusangka masih ada orang bodoh yang berani beraksi di siang bolong mencuri putra Tuan Lu. Bukankah sama saja dengan cari mati? Lupakan, tidak apa-apa. Tidak ada yang memperhatikan kita, hehe. Siapa kamu? Hei, dasar kamu tidak punya hati. Ibumu sendiri kamu tidak bisa mengenalinya lagi, kah? Mami? Dabai, kenapa kamu sedikit aneh hari ini? Kenapa kamu mewarnai rambutmu? Kamu benar-benar tidak penurut ya? Apakah kakak ini memperlakukanku sebagai anaknya? Ini pertama kalinya aku merasa diomeli oleh seorang ibu. Kakak ini imut sekali, jadi ibuku bagus juga. Ya, apapun yang terjadi harus pura-pura imut dulu baru kita pikirkan lagi. Mami, aku sudah tidak kuat jalan lagi. Baiklah, Mami gendong. Tidak cocok berlama-lama di sini. Ayo kita segera pulang. Baik. Anakku, kita sudah sampai rumah. Hahaha. Tempat yang kecil, lebih kecil dari dapurku. Dabai, Mami masih harus pergi kerja. Kamu baik-baiklah di rumah. Jangan nakal ya. Baiklah, Mami. Kamu pergi kerja dulu saja. Aneh, mengapa Dabai begitu bijaksana hari ini? Lupakan sajalah. Sebaiknya aku kembali bekerja. Ini... Ternyata aku terlihat persis seperti anak kecil di foto ini. Xiao Xia, kenapa kamu kembali sepagi ini? Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Mengapa kamu terlihat persis sepertiku? Menurut argumen ilmiah, tidak mungkin ada orang yang persis sama di dunia ini. Kecuali kamu adalah adikku. Hahaha. Kamu yang adik. Namaku Shi Jinbai dan aku berumur 5 tahun ini. Mamiku dipanggil Shi Juxia dan aku tidak punya ayah. Ini permen untukmu. Lu Xingchen, umur 5 tahun. Ayah Luyan tidak punya ibu. Luyan? Kata ibuku malam ini akan pergi ke rumah Luyan untuk mengambil kameranya. Aku bisa membantumu. Kurasa kita bisa mencocokkan ibuku dan ayahmu sambil memeriksa DNA-nya. Aku bisa mendapatkan rambut ibuku. Aku bisa mendapatkan rambut ayahku. Kerja sama yang bagus. Hahaha. Hush. Bagaimana punggungku bisa merasa dingin? Sudah larut, aku pergi dulu. Kalau tidak, ayah akan tahu dan khawatir. Oke, kalau begitu kamu pulanglah. Kita bertemu lain waktu. Baik. Dia terlihat sama tampannya denganku. Pasti adikku dan tidak akan kabur. Orang ini lebih jelek dariku. Dia pasti saudaraku. Bagaimana? Apakah sudah menemukan Tuan Muda? Tidak. Apakah mau menelpon polisi saja? Mengapa aku sangat tidak beruntung? Tuan Muda hilang, aku juga pasti akan mati. Aku di sini. Tuan Muda? Aku baru saja keluar jalan-jalan. Ayo masuk ke rumah. Untungnya Tuan Muda sudah kembali. Jika tidak, riwayatku mungkin akan berakhir. Aku
Aku harus pergi ke rumah Lunyan untuk mencuri kamera malam ini. Dabai, apa alarmnya rusak? Selesai. Xia, kamu hanya punya 10 menit. Jika kamu tidak keluar, kamu hanya bisa dimakamkan bersamanya. Jangan bicara omong kosong. Aku akan segera datang setelah aku pergi. Hehehehe. Sing kecil, Xia telah masuk. Rencana A berhasil. Apakah kamu baik-baik saja di sana? Oh, aku belum pernah melakukan hal semacam ini. Ayah, apa kamu sibuk? Chen? Maaf, suasana hatiku sedang tidak baik jadi pergi jalan-jalan hari ini. Ini minuman yang aku tuangkan sendiri. Tolong dihabiskan ya. Ini pertama kalinya kamu berinisiatif meminta maaf. Ayah, apakah ayah tidak memaafkanku? Chen meminta maaf untuk pertama kalinya, jadi aku tidak boleh melukai hatinya. Yes, rencana berjalan mulus. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di ruang kerja, jadi tidurlah lebih awal. Ayah memang yang terbaik, hehehe. Tuan muda benar-benar semakin menjadi anak yang baik. Memang pantas menjadi putra Tuan Lu. Aneh, tapi... Apa ini? Ada yang aneh, pasti ada sesuatu. Di lantai 2. Sangat mudah untuk masuk. Ternyata langit juga membantuku. Aku harus segera menemukan kameraku secepatnya. Dari mana Chen menemukan bir dengan alkohol sekuat itu? Hah? Kamu lagi. Beraninya kamu datang ke rumahku untuk mencuri sesuatu? Tidak Tuan Lu. Kamu salah paham, aku bukan pencuri. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat katakan, kamu ingin mati seperti apa? Aku, anak-anak dan cucu menikmati akhir tahun. Ish. Sekarang waktunya. Sampai jumpa lain waktu. Kenapa tidak bisa dibuka? Itu... aku bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Sudah terlambat. Tolong. Hahaha, aku sudah mengunci pintunya. Pria kesepian dan janda di kamar yang sama. Apa yang akan terjadi ya? Pasti akan sangat menyenangkan. Hahaha. Iya, kita bisa bicarakan ini baik-baik, Tuan Lu. Kamu biarkan aku pergi dulu. Membiarkanmu pergi tidak semudah itu. Jangan sembarangan bergerak. Aku tidak melakukan apapun. Itu apa sesuatu yang menonjol ini? Oh no! Xia, kamu mencoba menyelinap ke ruang kerjaku dan dengan sengaja merayuku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak. Kamu salah paham. Karena kamu yang berinisiatif datang dulu, aku tidak akan sungkan lagi. Tunggu, Tuan Lu. Aku hanya datang untuk mengambil kamera dan kartu kerja. Jangan terlalu banyak berpikir. Muncul di depanku beberapa kali dan menyuruhku untuk tidak terlalu banyak berpikir. Kamu pandai memainkan trik. Dasar cabul, kamu tidak bisa mendapatkan hatiku, sekalipun kamu mendapatkan tubuhku. Apa yang aku ingin hatimu? Hah? Dengan mendapatkan hatiku, aku bisa mengajarimu ratusan gaya terbaru.
Ratusan gaya? Atau kita boleh mencobanya sekarang saja? Dasar cabul. Tidak, aku harus segera mencari akal. Kamu rasakan itu, dasar cabul. Untungnya aku sudah berjaga-jaga. Aku sempat membawa tongkat kejut listrikku. Sekarang bukan waktunya untuk memperhatikan dia. Aku harus segera mencari barang-barangku. Tidak ada. Masih tidak ada. Lunyan, dasar sialan. Di mana dia menyembunyikan kamera dan kartu kerjaku? Tidak, aku tidak boleh sia-sia datang kemari. Tuan Lu, kalau begitu, mari kita potret wajah tidurmu dulu. Lihat saja koran besok. Adik laki-laki itu berkata bahwa Xiao Xiaxia dan calon ayah terjebak bersama. Seharusnya hehehe. Dabai, Xiao Xiaxia? Apakah secepat itu? Dabai, kamu mau ngobrol dengan siapa? Ah, bukan siapa-siapa kok. Oh iya, Xiao Xiaxia, apakah kamu sudah lama berada di sana? Apa terjadi sesuatu? Terjadi sesuatu? Tidak ada terjadi apapun. Tapi, Xiao Xiaxia, sudut bibirmu agak berbeda dan sedikit bengkak. Apakah dicium oleh laki-laki? Mana ada? Xiao Xiaxia, karena kalian semua sudah melakukan itu, maka... Kamu terlalu banyak berpikir. Oh, Xiao Xiaxia, jangan memukulku karena aku berkata benar. Benar, Xin Jinbai, aku sangat marah dan bersiaplah tidak makan daging selama 3 hari mulai hari ini. 2 hari apakah boleh? Kurang 1 menit pun tidak mungkin. Tangan dan kakiku mati rasa. Wanita sialan, berani sekali kamu menyentrumku. Pengawal! Tuan Lu? 5 menit, cari semua informasi tentang wanita itu. Ya. Shi Juxia. Jangan biarkan aku menangkapmu atau kamu akan mati. Wow, si kembar ini sangat lucu. Iya, sangat lucu. Tidak tahu anak siapa mereka berdua, tetapi tidak ada orang tua yang bersama mereka. Aku diam-diam mengambil rambut ibuku. Nah, aku juga membawa rambut ayah. Jadi, sekarang kita harus melakukan tes DNA orang tua. Tapi hanya kita berdua. Tidak tahu apakah dokter setuju. Ini bukan masalah, lihat aku saja. Paman dokter, aku ingin melakukan tes DNA orang tua. Ini kartu hitam Global Limited? Ayah bilang selama ada uang tidak ada masalah. Masalah ini harus diselesaikan dengan mudah. Maaf, tes DNA orang tua harus ditemani wali. Apa? Bagaimana? Kapan hasilnya akan dikeluarkan? Tampaknya tugas ini jauh lebih sulit dari yang aku kira, dan aku pikir kita harus mencari cara lain. Hah? Ambil cara lain? Retas sistem pemantauan rumah sakit terlebih dahulu, lalu pekerjakan beberapa orang lagi. Mengintimidasi dan memancing dokter untuk melakukannya. Apa pendapatmu tentang rencana yang aku katakan? Kemana tuh anak? Nona perawat, kamu terlihat sangat baik. Paman dokter, kamu sangat tampan. Kamu terlihat sangat bertanggung jawab. Nona, kamu terlihat seperti bidadari. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Apa dia pikir dia bisa berhasil? Polos sekali. Paman dan kakak, ayah dan ibuku meninggalkanku. Aku sudah lama mencari mereka. Dengan bersusah payah, akhirnya aku menemukan rambut mereka berdua.
Aku ingin menguji garis DNA orang tuaku. Boleh bukan? Oh, aku sangat merindukan mereka. Oh, anak ini menggemaskan sekali. Anak yang sungguh kasihan. Kami akan segera memeriksanya. Begitu saja sudah bisa? Adikku, kata dokter itu hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Ya, kamu memang hebat. Tapi aku bukan adik laki-lakimu. Kamu yang adik laki-lakiku. Sama saja lah. Ini adalah kunci rumahku. Rencana kita tetap harus dilanjutkan. Hehe. Aku tahu. Aku kembali sekolah dulu. Jika ada kabar, telepon saja. Aku berharap semuanya berjalan dengan baik. Dengan begitu aku bisa memberi Xiao Xia kejutan besar. Aneh, kenapa aku selalu merasa dingin ya di punggung? Si Juxia, beraninya kamu bengong di depanku? Bagaimana dengan berita yang aku minta? Iya, si Juxia, jika kamu tidak bisa bekerja dengan baik, maka keluarlah dari perusahaan. Kami tidak bisa membayar pemalas di sini. Lin Haoyu, dasar kamu. Jelas-jelas simpanan pemimpin redaksi. Masih punya muka berbicara seperti itu pada aku. Pemimpin redaksi Chow, aku punya berita utama. Pose tidur sang superstar Luyan. Hah? Foto wajah tidur Luyan? Ini apa hubunganmu dengan Luyan? Bagaimana caramu memotret dari jarak dekat? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Luyan. Pemimpin redaksi, ini adalah ledakan potensi dan bersedia bertaruh nyawa demi perusahaan baru bisa mendapatkannya. Ya, berita ini pasti akan meledak. Adapun editor yang bertanggung jawab, serahkan saja pada Lin Haoyu. Pemimpin redaksi, gambar ini diambil olehku, jadi mengapa Liao Haoyu? Si Juxia, aku adalah pemimpin redaksi dan aku yang memberi keputusan. Jangan lupa, kamu belum mendapatkan pekerjaan tetap. Artinya, si Juxia, kamu seharusnya merasa terhormat menyerahkan berita ini kepadaku. Tentu saja aku akan menurut pada kepala editor. Hanya saja sudah bersusah payah sampai ke tahap ini. Harusnya memberiku sedikit bonus lah ya. Foto ini diambil sehabis menyentrum Luyan. Enak saja dengan mudahnya mengambil jerih payahku. Benar, aku akan memberikan bonus yang besar. Pemimpin redaksi benar-benar luar biasa. Kalau begitu aku pergi dulu. Si Juxia benar-benar bodoh, dia rela menyerahkan berita sebesar itu. Sayang, siapa suruh aku yang menjadi pemimpin redaksinya? Pemimpin redaksi memang luar biasa, aku sangat mencintaimu. Tuan Lu, gawat, kok koran? Bagus, ini disebut Lin Haoyu, dia sangat pemberani. Tuan tenang dulu. Simpan pemberitahuannya, hilangkan semua berita, dan beli perusahaan penerbit ini. Siap. Siapkan mobil, aku akan pergi ke perusahaan itu sekarang. Maju, tangkap Lin Haoyu. Apakah ini serangan teroris? Apa-apaan ini? Menakutkan sekali. Apa sedang mau syuting film? Mengapa ada begitu banyak pengawal? Lunyan datang kemari bukan untuk membalas dendam, kan? Di mana dia? Oh my god, itu Lunyan? Opa sangat tampan, lebih tampan dari yang ada di foto. Iya, rasanya sudah mau pingsan. Apakah ini mimpi? Tuan, ini orangnya. Tuan Lu, apa yang ingin kamu lakukan? Pukul dan seret pergi. Siap. Hehehe. Kalian jangan macam-macam. Tolong. Apa-apaan ini? Kenapa memukul orang di sini? Aku akan memanggil polisi. Pimpinan redaksi, selamatkan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Aku pasti akan membantumu membalaskan dendam. Pimpinan redaksi,
Beraninya kamu memukul seseorang di perusahaan kita? Pria seperti apa kamu? Dong, Oh, apa yang ingin kamu katakan? hah? Luyan? Tuan Lu, bagus. Sikapmu ini benar-benar tak tertandingi. Dan kekagumanku padamu seperti sungai yang bergelombang. Teruslah dan pertahankanlah. Tak berujung seperti banjir Sungai Kuning. Hentikan omong kosongmu. Perusahaan ini telah diakuisisi olehku. Akuisisi? Ya, kamu dipecat. Pengawal, kemari, seret dia keluar. Siap. Tuan Lu, tolong beri aku kesempatan lagi. Selanjutnya, ada satu orang lagi yang harus diselesaikan. Masih ada orang bodoh yang menyinggung Tuan Lu? Lihatlah pemimpin redaksi Chow dan Lin Hao-yu. Berakhirlah mereka. Siapa lagi yang belum menyelesaikan utangnya pada Tuan Lu? Habislah. Orang yang dibilang Luyan harusnya bukan aku, kan? Aku lebih baik segera pergi dari sini. Kamu kira aku tidak melihatmu? Tangkap wanita bernama Shijushia itu. Oh, gawat, habislah. Ternyata si Jusia hebat. Dia memprovokasi Tuan Lu, luar biasa. Semuanya kawan, ada masalah bisa kita bicarakan baik-baik. Shijushia, sekarang perusahaan ini sudah jadi milikku. Menurutmu, apa kamu masih bisa kabur? Lepaskan aku. Bukankah kamu hanya ingin membalas dendam padaku? Aku beritahu kamu, aku berhenti. Oh, berhenti. Benar, Lunyan, aku tidak takut padamu. Jika aku memohon ampun, maka aku bukan dipanggil Sicu. Siapa ini? Nona Shi, ini ada gugatan pribadimu pada kediaman Tuan Lu. Ada juga pelanggaran hak potret Tuan Lu. Dan dengan jahat melukai Tuan Lu yang diduga melakukan pembunuhan disengaja. Kami akan mengeluarkan peringatan surat pengacara. Hah? Gugatan pribadi? Pelanggaran potret? Dicurigai pembunuh? Xiao, aku lapar. Tamatlah riwayatku. Aku harus segera pergi. Bukankah tidak ada tempat bagiku lagi di kota ini? Shijushia, aku mengagumi keberanianmu. Dan jika kamu ingin pergi, Ayah, aku salah. aku tidak punya anak perempuan bodoh sepertimu. Ikutlah denganku. Berakhirlah sudah. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Dan aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Luyan padaku. Tutup pintu. Shijushia, kamu sangat pemberani. Kamu berani menyentrumku dengan tongkat listrik sebelumnya. Tuan Lu, aku tahu aku salah. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Oh, kamu bisa melakukan apa saja? Benar, aku bisa pergi ke aula, pergi ke dapur, aku bisa mengalahkan selingkuhan, dan aku bisa memaki di jalanan. Aku jamin kamu pasti akan puas. Hehehe. Bagus. Kalau begitu, buka sekarang. Tidak masalah, aku akan segera membuka. Hah? Apa? Buka. Luyan, kamu ingin melepaskan pakaianku di siang bolong? Kenapa? Tidak bersedia? Siapa bilang kamu bisa melakukan apa saja? Tapi aku bukan wanita seperti itu. Masuklah. Siap, Tuan Lu. Apa yang dipegang orang-orang ini di tangan mereka? Apa Luyan benar-benar marah, lalu ingin membunuh orang? Pergi, berikan wanita ini. Tuan Lu, aku sudah memikirkannya kembali. Kesucian itu berharga, tapi nyawa dan hidupku jauh lebih berharga. Ayo, kau bisa menindasku. Lembut sekali. Shijushia, kamu terlalu banyak berpikir.
Aku tidak tertarik padamu. Kemarilah dan ubah dia. Ya, Tuan Lu, ubah sekarang. Hei, untuk apa? Tunggu. Tuan Lu, apakah pesta malam ini akan berjalan sesuai jadwal? Bawa si Jusia pergi juga. Siap, Tuan. Tuan Lu, Nyonya Si sudah berganti pakaian. Wow, cantik sekali. Ya, sangat cantik. Gaun itu cocok dengannya. Itu, Tuan Lu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku ingin kamu menemaniku ke pesta malam. Apa? Bukankah kamu bilang bisa melakukan apa saja? Gantikan aku minum bir di sana. Si Jusia, tamatlah riwayatnya. Kenapa begitu lama masih belum keluar? Benar kan, masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Siapkan mobil dan pergi ke pestanya sekarang. Baik. Bagaimana dengan hukumannya? Sedang mengerjaiku. Gaun tingkat tinggi dan perhiasan mewah. Jika ini hukuman, tolong hukum aku saja. Aku sangat iri dengan si Jusia. Kenapa saat giliranku aku dipukul? Apakah karena aku bukan perempuan? Dunia ini benar-benar tidak adil. Wah, sungguh pesta yang mewah. Tidak apa-apa, aku juga sudah melihat dunia. Aku tidak gugup sama sekali. Wow, Lunjan sudah datang. Tampan sekali. Siapakah pendamping wanita di sebelahnya? Cantik juga. Wah, aku juga ingin menjadi pendamping wanita Luyan. Si Jusia, ingatlah tugasmu adalah menggantikanku minum bir. Jika dilakukan dengan baik, aku tidak akan membahas masalah sebelumnya. Tetapi jika tidak dilakukan dengan baik, Jangan khawatir, aku jamin dapat menyelesaikan tugas dengan baik. aku berharap begitu. Apakah orang ini sedang merendahkanku? Aku juga pernah bekerja di bar dan aku pun dijuluki sebagai tiran alkohol. Tidak akan mabuk walaupun meminum 1000 gelas pun. Tuan Lu, Tuan sudah datang? Tuan Lu, aku ingin bersulang denganmu. Ayo, ayo Tuan Lu, benar-benar muda dan menjanjikan. Aku ingin bersulang denganmu. Banyak sekali orangnya. Si Jusia masih tidak segera kemari? Siap. Aku tidak terlalu kuat minum, jadi biarkan pasangan wanitaku meminumnya untukku. Aku akan minum untuk Tuan Lu. Ayo si gadis kecil, aku suka gadis pemberani. Enak. Ayo, terus minum. Jika kamu tidak minum hari ini, aku tidak akan dipanggil si Jusia. Hahaha. Bir enak. Nona Shi sangat-sangat luar biasa. Aku sakit kepala. Tuan Lu, Nona Shi tampaknya sudah mabuk. Ya, perintahkan seseorang untuk menyiapkan mobil. Aku akan segera membawanya pergi. Ayo, terus minum. Saat itu aku... Si Jusia, ayo jalan. Siapa kamu? Di mana gerombolan itu? Jangan ganggu aku minum. Si Jusia, kamu mabuk. Siapa yang mabuk? Aku tidak. Hei, kamu terlihat aneh. Kamu cukup tampan. Wajahmu juga sangat licin. Tuan Lu, mobilnya sudah siap. Gawat, saat seperti ini masih berani mempermainkan Tuan Lu. Seperti itu, habislah riwayatnya. Ayo, jalan. Tuan Lu tidak membunuh wanita yang memainkan dia ini. Apa Tuan Lu sedang kesurupan? Dabai, kenapa kamu begitu keras? Apanya yang keras? Nona si ini sungguh bebas sekali. Bahkan di mobil pun dia. Kalau kamu tidak ingin menyetir, lebih baik pergi saja.
Aku yang salah, Tuan. Tolong anggap aku tidak ada saja. Si Jusia, kalau kamu tidak melepaskan tanganmu, percaya atau tidak aku akan menghilangkan tanganmu. Oh, udah baik. Kamu ternyata begitu kejam padaku. Kenapa kamu begitu kejam? Ih, si Jusia. Kamu sudah berubah. Kamu tidak hanya kejam padaku, kamu bahkan memanggil nama depan dan belakangku. Baiklah, aku tidak akan kasar padamu. Kamu tolong tenang sedikit. Tabai memang yang terbaik, masih harum juga. Si Jusia, berani-beraninya kamu. Jangan pelit. Cium sekali lagi. Kamu ini mabuk sekali. Sadarlah dan tenanglah. Ponsel si Jusia. Kekasih kecil, apa ini yang disebut dabai oleh si Jusia tadi? Xiao Xia Xia, sudah hampir jam 9. Kenapa kamu belum kembali? Nah, Ini suara anak kecil. Dia mabuk. Kamu siapa? Kenapa bisa berada di sisi Xiao Xia Xia? Aku bosnya, Luyan. Luyan? Bukankah itu ayahku? Wah, kesempatan yang bagus. Paman, Xiao Xia Xia sedang mabuk. Bisakah kamu membantuku mengantarnya pulang? Rumahku ada di kamar 201, distrik Huaqiao. Oke, aku akan mengantarnya pulang. Pergi ke distrik Huaqiao dulu. Suara anak kecil ini terdengar begitu imut. Ya, Tuan Lu. Putri, untunglah aku akan melihat ayahku sebentar lagi. Hehehe. Ini seharusnya adalah tempat tinggal si Jusia. Putri, kembalilah. Putri? Tuan Lu, ada anjing besar. Duduk, kataku. Gawat. Ayah masih belum dikenali oleh Putri. Apa Putri akan menelannya? Hah? Putri ternyata juga bisa membuat orang senang ya? Anjing ini cukup menarik. Apakah kamu adalah Paman Luyan? Benar. Anak ini kenapa tiba-tiba membuatku merasa tidak asing? Paman, terima kasih sudah mengantar Xiao Xia Xia pulang. Bisakah Paman membantuku menggendongnya ke tempat tidur? Baiklah. Tunggu di luar. Baiklah. Apa-apaan ini? Tempat ini kecil dan kotor. Tuan Lu yang memiliki kebiasaan yang bersih baru saja masuk. Dan dia begitu lembut dengan anak itu. Paman, terima kasih telah mengantar pulang Xiao Xia Xia. Siapa namamu? Paman, namaku adalah Shi Jinbai. Bisa memanggilku Dabai. Tahun ini aku berusia 5 tahun. 5 tahun? Dia seusia Xing Chen. Apakah Paman sudah menikah? Belum. Kenapa? Tidak ada apa-apa, Paman. Aku merasa cocok denganmu. Kamu tampan dan baik. Apakah Paman boleh memberikan nomor telepon Paman pada aku? Anak kecil ini mulutnya manis seperti madu. Ini adalah nomor telepon pribadiku. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku. Terima kasih, Paman. Oh iya. Paman, tunggu aku sebentar. Apa yang anak ini lakukan? Paman, ini adalah acar bawang putih Xiao Xia Xia. Ini untuk Paman. Acar bawang putih? Sangat enak. Paman harus mencobanya. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Apakah Paman akan kemari lagi? Pasti. Kalau begitu sampai jumpa, Paman. Jika aku tidak memakai masker dan terlihat mirip seperti dia, ada kemungkinan dia menyadarinya. Tapi ayah bahkan lebih tampan dariku sedikit, dan auranya juga begitu kuat. Xiao Xia Xia, aku harus memasangkan kalian berdua. Hahaha. Tuan Lu, apakah ini bau bawang putih?
Iya, pemberian dari anak itu, aku akan membawa pulang, memberikan pada Xing Chen untuk mencobanya. Asyik, aneh, kenapa ada firasat yang tidak menyenangkan? Gawat, apakah otak Tuan sudah hancur? Dia membawa pergi bawang putih itu, sifatnya yang pemilih, dan OCD-nya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku sudah di rumah. Bagaimana aku pulang tadi malam? Sepertinya ada seseorang yang membawaku pulang. Xiao Xia, kamu sudah bangun? Ini adalah teh untuk meredakan alkohol yang kubuat. Kamu segeralah meminumnya agar kepalamu tidak terasa pusing lagi. Dabaiku memang yang terbaik. Aku sayang kamu. Xiao Xia, cepatlah bangun. Kalau tidak, kamu akan terlambat ke kantor loh. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Bawalah ke kantor nanti ya. Dabaiku ini bisa melayani, masak di dapur, pandai bela diri maupun akademis. Bisa dibilang jenius di segala bidang. Dabai ternyata menyiapkan 2 porsi makan pagi. Apa dia khawatir ibunya akan kelaparan? Sungguh bijak sekali dia. Dabai, Mami tahu kamu sangat pengertian, tapi Mami tidak bisa makan 2 porsi makanan. Xiao Xia, kamu terlalu banyak berpikir. Siapa bilang ini ingin diberikan untukmu? Ini aku buatkan untuk paman ganteng itu. Kamu harus membawanya ya, dan berikan sendiri pada paman. Paman ganteng? Siapa ya? Itu loh yang datang kemarin malam ngantarmu pulang. Dia sangat tinggi dan lebih ganteng dariku sedikit. Yang Dabai bilang, jangan-jangan Luyan. Ya sudah, Xiao Xia, paman ganteng itu bilang dia bernama Luyan. Ingat, berikan dia sarapan ya. Pergi sana, kalau tidak kamu akan terlambat. Tunggu dulu, Dabai. Xiao Xia, paman ganteng itu khusus mengantarmu pulang. Jadi kita tidak boleh melupakan budi dia. Semangat! Menyuruhku mengantarkan sarapan untuk Luyan? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Selesai. Aku harus segera menelpon paman ganteng. Hehehe. Jadi, ini laporan analisis finansial kalian. Data sederhana begini bisa salah. Tim kalian yang rapuh ini lebih baik dibubarkan dan pulang saja. Maafkan aku, Tuan Lu. Ini semua karena kelalaianku. Aku akan segera merubahnya. Kamu adalah apel kecilku. Aku sayang kamu. Telepon siapa? Tuan Lu, bukan punyaku. Tuan Lu, telepon Tuan yang sedang berbunyi. Wajah merah lembutnya memerahkan hatiku. Sangat jarang ada panggilan pribadi untukku. Siapa yang menelpon? Siapa? Apakah ini adalah paman ganteng? Aku adalah Dabai. Oh, Dabai, ada apa? Jadi begini, Xiao Xia sudah menyiapkan sarapan khusus untukmu. Tapi Xiao Xia sedikit pemalu. Jadi aku harus merepotkan paman ganteng untuk bertemu dengannya langsung ya. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya pada anak ini, apa hubungannya dengan si Jusia? Itu, Tuan Lu, aku masih punya satu laporan. Dilihat dari temperamen Tuan Lu, dia pasti akan dimarahi. Bukankah kepala keuangan ini akan tamat riwayatnya? Gawat, gawat. Aku harap kita tidak sial. Jangan gugup, duduk dan bicaralah. Oh, baiklah Tuan Lu. Ah, tiba-tiba Tuan Lu menunjukkan senyuman yang baik dan ramah. Wah, orang yang menelpon barusan pasti bukanlah orang biasa. Bahkan jika ini mimpi sekalipun, aku akan bangun dengan sangat terharu. Rencananya berjalan dengan baik. Xiao Xia, demi menyatukanmu dengan ayah masa depanku, aku benar-benar harus lebih berusaha keras lagi. Kamu pasti bisa. Hasya. Aneh, belakangan ini kenapa aku selalu merasa dingin? Sudahlah, aku tidak peduli. Aku ternyata bisa bekerja di kantor pusat perusahaan Lu. Ini saja sudah sangat beruntung. Perusahaan korannya sudah dibeli oleh perusahaan Lu. Semua pelayannya jadi meningkat. Hei, si Jusia,
Pagi-pagi kamu bersembunyi di sini, ingin bermalas-malasan ya? Jin Yao? Kenapa wanita ini lagi? Dia selalu mencari masalah denganku di perusahaan koran sebelumnya. Dan kali ini, dia pasti ingin mencari masalah lagi. Aku harus waspada. Si Jusia, kenapa? Apakah yang aku katakan itu benar? Orang sepertimu sangat malas, pasti tidak akan sampai sebulan bisa bekerja di perusahaan lu. Dan takutnya akan segera diusir sebentar lagi. Aku baru saja ke sini untuk menuang secangkir kopi, dan aku sudah dikatakan malas. Apa kamu sakit? Menyingkirlah, anjing baik tidak akan menghadang jalan. Berhenti, kamu bilang siapa yang anjing? Hah? Siapa yang menjawab berarti itu dia. Tidak ada yang mengakui dirinya sendiri sebagai anjing. Beraninya kamu memanggilku anjing, aku akan memukulmu sampai mati. Sudah dalam posisi ini, masih juga ingin bertarung denganku? Kamu menghindar? Aduh. Aduh. Si Jusia, kamu keterlaluan. Ups, maaf Jin Yao. Siapa suruh kamu melompat tiba-tiba? Aku jadi terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir kopinya. Hahaha. Kamu masih berani mengatakan kamu tidak sengaja melakukannya? Aku akan membunuhmu. Ada apa ini ribut-ribut? Ini pimpinan redaksi baru Liu Yu. Pimpinan redaksi Liu. Kamu harus berpihak padaku. Si Jusia menindasku. Tenang saja, Jin Yao. Si Jusia, baru beberapa hari kamu bekerja di perusahaan ini. Apakah sudah berani menindas rekan kerjamu? Aku tidak melakukannya. Aku membuat video tentang apa yang baru saja terjadi. Pemimpin akan tahu siapa yang melakukannya lebih dulu. Ini? Si Jusia sialan, dia juga mengambil video. Tidak, aku harus mencari cara lain. Aduh, pemimpin redaksi, memangnya rekaman bisa menjelaskan sesuatu? Kamu harus percaya padaku. Si Jusia yang memukulku. Benar-benar, yang kamu katakan benar. Si Jusia, kamu ini licik sekali ya. Beraninya kamu bahkan merekam. Cepatlah minta maaf pada Jin Yao. Dan kita anggap masalah ini selesai. Ini bukan salahku, aku tidak akan meminta maaf. Pemimpin redaksi baru ini sungguh genit, dia malah berpihak pada Jin Yao, sungguh menjijikkan. Aduh, ya sudahlah pemimpin redaksi, si Jusia mungkin hanya terlalu polos, jadi bisa marah seperti itu. Aku mengerti. Jangan menangis, aku akan melampiaskan amarahmu. Si Jusia, apakah kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Aku? Siapa yang tidak mau bekerja lagi? Luyan? Oh, Tuan Lu, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Tuan Lu, tidak ada apa-apa, hanya saja si Jusia memukul seseorang saja. Benar, Tuan Lu, lihatlah betapa menyedihkan aku. Apakah aku sedang bertanya pada kalian? Tidak. Tidak, Si Jusia, katakanlah apa yang terjadi. Jin Yao mau memukulku, lalu aku menghindarinya. Detailnya, aku sudah merekamnya di dalam HP-ku. Barusan aku juga memperlihatkannya pada pemimpin redaksi, dan dia tidak percaya. Tuan Lu, aku diam. Baik. Habislah, sepertinya Tuan Lu sikapnya tidak biasa pada si Jusia. Aku tidak akan ditendangkan. Pemimpin redaksi Liu, barusan apa rencanamu untuk mengatasi masalah ini? Aku... Tentu saja, aku mengatasinya dengan tidak memihak. Kesalahannya ada di Jin Yao. Si Jusia tidak ada masalah sama sekali. Pemimpin redaksi Liu? Tidak, aku tidak bisa mengakuinya. Bukan seperti itu, Tuan Lu. Si Jusia memarahiku lebih dulu. Jadi karena itulah aku membalasnya. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Tuan Lu, aku... Videonya sudah sangat jelas. Apa kamu kira aku buta? Aku
Aku tidak bermaksud begitu. Kalian berdua kemasi barang-barang kalian. Kalian tidak perlu datang kerja lagi. Apa? Apakah maksudnya dipecat? Tuan Lu, aku salah. Aku masih punya orang tua dan anak-anak kecil yang harus aku nafkahi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Si Jusia, menurutmu bagaimana cara menangani situasi ini? Kalau begitu, Tuan Lu, kamu tidak perlu memecat mereka. Denda setengah. Tidak, gaji 1 tahun mereka sudah cukup. Baiklah, aku ikuti kamu saja. Wow, apakah Tuan Lu dan si Jusia saling kenal? Dia sepertinya memanjakannya. Aku cemburu. Sebenarnya, apakah Luyan mengalami pergeseran kepribadian? Mengapa dia mengatakan sesuatu seperti ini? Rasanya sangat canggung. Penjaga, bawa mereka pergi dan kurangi gaji mereka 1 tahun. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan laporan 30.000 kata sampai akhir hari ini, keluarkan mereka. Baik. Tuan Lu, aku salah. Tuan Lu, kamu benar-benar teliti dan kamu membuat perbedaan yang jelas antara urusan umum dan pribadi. Kekagumanku kepadamu seperti sungai yang bergelombang. Sudah cukup si Jusia. Aku membantumu kali ini. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu. Luyan, kamu jangan main-main. Aku bukan orang seperti itu. Hei, si Jusia, apa yang kamu pikirkan? Aku ingin sarapan yang dibuatkan olehmu. Hah? Bagaimana orang ini tahu bahwa aku sudah menyiapkan sarapan untuknya? Kenapa kamu melamun? Cepat bawakan saja, aku belum makan. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya. Xiao Xia menyiapkan sarapan khusus untukmu, tapi dia agak pemalu. Benar, wanita ini malu untuk mengeluarkannya, tetapi aku harus mengambil inisiatif untuk memintanya. Tuan Lu, aku datang. Ini makanannya, masih hangat. Makanlah. Sarapan ini terlihat sangat enak. Sepertinya wanita ini telah berusaha keras. Apakah kamu menghabiskan banyak waktu untuk membuat sarapan ini? Lumayanlah, masih bisa dibilang tidak terlalu lama. Bagaimanapun, Dabailah yang menyiapkannya. Mana mungkin aku punya kesabaran untuk membuat sarapan untuk Luyan. Wanita ini begitu sungguh-sungguh. Aku rasa dia menyukaiku. Bagaimana? Apakah enak? Lumayan. Lumayan. Dabai adalah koki. Siapa yang tidak memuji masakannya setelah makan? Orang ini benar-benar. Si Jusia, kedepannya kamu yang akan menyiapkan semua sarapanku mulai sekarang. Apa? Tuan Lu, aku membawakanmu sarapan hanya untuk berterima kasih. Aku bukan juru masak. Kamu masih ingin aku membawakanmu sarapan setiap hari? Aku akan membayarmu. Apa aku tipe orang yang peduli dengan bayangan hidangan ini? Aku tidak. Dan kemudian gaji bulanmu akan berlipat ganda. Baiklah Tuan Lu, kedepannya serahkan sarapanmu kepadaku. Aku berjanji akan membuatmu puas. Baiklah, pergilah bekerja. Baik Tuan. Wanita ini terkadang cukup imut juga. Mendapatkan gaji 2 kali lipat, benar-benar menguntungkan. Saat pulang nanti aku harus memberitahu Dabai kabar baik ini. Si Jusia, kamu akhirnya keluar juga. Apa yang telah kamu dan Tuan Lu lakukan di ruang tunggu begitu lama? Apakah kamu kenal dengan Tuan Lu? Apakah kamu pacarnya? Mengapa Tuan Lu banyak membantumu? Aku cemburu. Itu... Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi kerja. Si Jusia, Presdirli dari grup He memintamu untuk mewawancarainya. Apakah kamu bersedia pergi? Presdirli, orang mesum tua yang terkenal itu. Aku mendengar bahwa banyak staf wanitanya telah digoda olehnya. Wah, si Jusia dalam bahaya. Seorang mesum tua yang terkenal, tapi aku pernah mendengar tentang Presdirli ini. Sepertinya dia juga bisa ketakutan. Jika kamu bersedia, kamu akan diberi bonus 2 kali lipat. Apa? Bonus 2 kali lipat? Jika kamu tidak mau, maka... Aku mau. Aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Si Jusia, apa yang akan dia lakukan?
Tuan Lu, dia sepertinya pergi untuk mewawancarai Presdirli dari grup He. Namun, Presdirli terkenal penuh nafsu, dan si Jusia mungkin akan dimanfaatkan. Hah? Dimanfaatkan? Aku tidak mengatakan apapun. Ayo, siapkan mobil. Ikutlah memantau denganku. Baik. Presdirli, bisakah kita mulai wawancara? Hehe, jangan terburu-buru. Nonashi, kamu benar-benar cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Itu, Presdir juga jangan cerdik dan terlalu bersemangat. Nonashi, aku tergoda saat pertama kali melihatmu. Apakah mencintaiku membuatmu takut? Aku takut. Bisakah kamu melepaskannya dulu? Kamu adalah angin dan aku adalah pasir. Kapanpun aku memikirkanmu, sebuah pasir akan jatuh sehingga terbentuknya gurun Sahara. Tolong berhenti, aku merasa jijik. Tidak sayang, kamu adalah hatiku, hatiku belahan hatiku. Mari kita... Dasar sialan. Riley, beraninya kamu menggoda wanita lain di belakangku? Apakah kamu cari mati? Istriku, kenapa kamu di sini? Belahan hatiku? Hah? Lalu siapa aku? Istriku, kamu adalah hatiku, hatiku kesayanganku, buah manisku kecilku. Aku tidak akan percaya pada hantu sepertimu. Aku akan membunuhmu hari ini. Jangan pukul aku lagi, istriku, aku salah. Aku akan membunuhmu, sialan. Aku sudah tahu istri Presdirli sering datang ke sini, jadi aku memilih tempat ini. Benar, Presdirli dipukul oleh istrinya. Istriku, kamu salah paham. Itu semua karenanya, rubah ini merayuku. Hah? Apa kamu yang merayu suamiku? Tidak. Aku datang menemui Presdirli hari ini untuk urusan bekerja. Jika aku mengetahui ini lebih awal, aku akan menyelinap pergi, dan aku seharusnya tidak menonton perkelahian. Itu karena dia, istriku, aku mencintaimu. Dialah yang merayuku. Presdirli, jangan bicara omong kosong. Gadis kecil, kamu masih muda. Apa saja bisa kamu lakukan. Apa ingin menjadi selingkuhannya? Nyonya Li, kamu salah paham. Aku bukan selingkuhannya. Apa yang tidak? Aku pernah melihat banyak gadis sepertimu yang sombong dan rakus akan uang. Dengan tidak berpendidikan dan tidak bermoral, dengan mengenakan rok sepanjang hari memperlihatkan pahamu dan menggoda pria. Bisakah kamu melihatnya? Sepertinya istrinya sedang memarahi selingkuhannya. Itu pantas, tidak tahu malu jadi selingkuhan. Pantas untuk dipukul. Dia masih muda, dia bisa melakukan apa saja, tapi dia memilih menjadi selingkuhan. Ternyata aku benar-benar dimanfaatkan. Nyonya Li ini tidak pandang bulu, baru datang sudah menuduhku selingkuhan. Benar-benar keterlaluan. Nyonya Li, lihat wajah bermartabat suamimu ini. Dia terlihat seperti babi jelek. Siapa yang akan jatuh cinta dengannya? Tipe priaku sangat tinggi. Apa kamu tahu? Kamu, beraninya kamu bilang suamiku jelek? Istriku, pukul dia sampai mati. Tidak ada yang bisa memarahinya kecuali aku. Siapa? Siapa yang ingin kamu pukul? Hah? Luyan? Ya Tuhan, apa aku tidak salah lihat? Itu Luyan. Luyan tampan sekali. Aku benar-benar melihat orang yang nyata. Oh tidak, aku akan pingsan karena pesonanya. Tuan Lu, kenapa kamu... Kamu belum menjawabku. Tadi kamu ingin memukul siapa? Aku memukul... Tuan Lu, ada kesalahpahaman. Aku hanya ingin memukul suamiku. Anjing ini sedang bermain-main dengan seorang wanita. Aku sedang memberinya pelajaran. Istriku. Pantas mendapat pelajaran. Dia bahkan berani bermain-main dengan wanitaku. Apakah dia sudah bosan hidup?
Wanitamu? Pria aluminium? Hah? Apa-apaan? Itu, aku tidak tahu dia wanitamu, Tuan Lu. Tuan Lu, tolong selamatkan aku. Jadi dia bukan selingkuhan? Alangkah bodohnya wanitaku jika menjadi selingkuhan orang lain. Terlebih lagi untuk orang yang sejelek itu. Itu Tuan Lu, ini semua salah paham. Mohon biarkan kami pergi. Aku akan memberi Lily pelajaran nanti. Kalian bisa pergi dengan dua pilihan. Yang pertama, potong bagian-bagian yang selalu sulit kamu kendalikan. Aku memilih yang kedua. Yang kedua, dari kerjasama denganmu kali ini, berikan profit tanpa syarat sebesar 30%. Apa? 30%? Tuan Lu, ini 30%? Ya. Tidak masalah, aku akan segera meminta asistenku untuk membuat kontraknya ketika aku kembali. Ya, kenapa masih belum pergi? Baik, kami akan segera pergi. Tuhan, Luyan sangat luar biasa. Aku iri pada wanita itu. Menurut kalian, bisakah aku maju untuk meminta tanda tangan sekarang? Aku ingin berfoto dengannya dan memposting ke sosial media. Itu Tuan Lu. Aku memiliki ruangan eksklusif di sini. Ada banyak sekali orang, jadi ayo ke ruanganku dulu. Baiklah. Apa yang baru saja kamu katakan? Jika itu adalah ucapan terima kasih, Tuan Lu, bawah keuntungan dari kerja sama barusan mendapat untung sebesar 30%. Bisakah aku juga mendapatkan bonus? apa yang kamu pikirkan? Bukan urusanmu. Tidak, aku tidak memiliki hutang dan sudah bekerja keras dan sempat menjadi korban. Aku sudah menyelamatkanmu, dan profit itu karena hasil diskusiku dengannya. Waktu yang aku buang sudah melebihi apa yang baru saja aku dapatkan. Luyan, dasar kamu pencatut. Generasi ke-18 dari leluhurmu harus tahu bahwa kamu sangat pelit. Papan peti mati tidak akan bisa menutupi. Itu Tuan Lu, Nona Si, aku akan membantumu menjaga pintu. Itu, Aku pelit. aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Papan peti mati generasi ke-18, leluhurku tidak dapat menutupinya. Mereka melihatmu begitu luar biasa. Bahagia. Si Jusia, apa menurutmu aku bodoh? Tuan Lu, singkirkan tanganmu dan biarkan aku pergi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Aku pikir bisa. Si Jusia, kamu? Sekarang adalah kesempatanku. Tuan Lu, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Hei, Nona Shi, kamu? Apa yang terjadi di sini? Tuan Lu, aku melihat Nona Shi lari dengan cepat. Ya. Maaf sudah mengganggumu. Si Jusia, beraninya kamu menggigitku? Tunggu aku. Apakah mulut Tuan Lu digigit oleh Nona Shi? Nona Shi benar-benar. Itu? Katanya ayah bertemu secara pribadi dengan seorang wanita tak dikenal dan dia bahkan membawanya ke kamar pribadi. Aku harus cepat memeriksanya. Seharusnya ada di sini, tapi di mana ruangan ayah? Tuan muda? Hah? Siapa paman ini? Tuan muda? Kenapa kamu di sini sendirian? Wah, kenapa kamu mewarnai rambutmu? Tuan muda? Tuan Lu? Apakah dia asisten ayah? Paman? Aku di sini untuk mencari ayah.
Ampun imutnya. Baiklah, baiklah. Ya Tuhan, Tuan muda kecil dan dingin ternyata. Dan ekspresi seimut ini. Baiklah, bisa pergi menemui ayah. Xingchen seharusnya sudah pulang sekolah. Aku harus menjemputnya. Sedangkan si Juxia, aku akan mencarinya besok. Tuan Lu, Tuan muda ada di sini. Xingchen, Ayah. mengapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan rambutmu? Ayah, ini tidak penting. Bagaimana dengan wanita itu? Kenapa tidak ada di dalam ruangan? Wanita apa? Ayah, kamu masih berbohong padaku? Katanya, kamu bertemu secara pribadi dengan seorang wanita. Aku datang kemari untuk menangkapnya. Berhenti membuat masalah. Berita omong kosong macam apa yang ditonton anak-anak? Ayah, katakanlah. Wanita mana yang tadi kamu ajak bicara? Siapa namanya? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Kenapa Xingchen tiba-tiba jadi begitu bersemangat? Apakah karena si Juxia? Tidak peduli betapa cantiknya wanita itu, kamu tidak boleh bersamanya, ayah. Jangan khawatir, Tuan Muda. Bukan Tang Xiyu yang bersama ayahmu, tapi... Jadi, apakah ada begitu banyak wanita di sekitar ayah? Adik berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa ayah memiliki wanita lain. Tidak, aku harus mengikuti ayah pulang untuk melihatnya hari ini. Ada pesan masuk. Dik, hari ini aku menangkap ayah dengan selingkuhan kecilnya di luar dan aku sedang menginterogasi ayah. Untuk menyingkirkan selingkuhan itu dan menjaga perdamaian dunia, aku mohon bantuanmu untuk tidur dengan Xiao Xia malam ini. Orang ini... Mungkin ada pengawal yang diatur oleh ayah di luar gerbang sekolah. Aku tidak boleh ketahuan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan trik itu. Yang disebut pria bisa membungkuk dan menegakkan demi ibu. Melewati lubang anjing bukanlah apa-apa. Baiklah, pergi dan temui ibu. Aneh, ini sudah waktunya mengapa Dabai belum kembali? Tidak terjadi masalah, bukan? Ibu, Dabai? Mengapa kamu pulang terlambat hari ini? Dan bagaimana kamu mengganti pakaianmu? Rambutmu juga? ini aku tidak sengaja mengotori pakaianku saat makan dan guru menggantikannya. Oh, seperti itu ya. Baiklah. Dabai, akhir-akhir ini aku selalu merasa kamu sedikit penurut. Terkadang memanggilku Xiao Xia dan terkadang memanggilku ibu. Aku suka memanggil ibu. Xiao Xia adalah panggilan yang dibuat oleh si polos Xi Jimbai. Aku mana mungkin menyebutnya. Baiklah, apapun yang kamu inginkan, tidak peduli apapun, kamu adalah kesayangan kecilku. Apakah aku adalah kesayangan ibu? Putri, aku dan Dabai sudah pulang. Hah? Putri? Siapa ini? Ada apa, Putri? Bukankah kamu sangat senang dengan Dabai? Bagaimana dengan Dabai? Tidak, Bu. Aku sangat suka Putri. Haha. Lepaskan aku. Baiklah, ibu akan memasak makanan malam. Hari ini kita makan hotpot. Berbahaya sekali. Adikku tidak memberitahuku bahwa ada seekor anjing di rumah. Aku tidak akan berkompromi. Kamu bukan tuan kecil. Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku. Sepertinya hanya bisa. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini sosis ham untukmu. Jadilah anjing baik. Memang benar, Putri masih dekat dengan Dabai. Sepertinya itu hanya serangan emosional kecil saja. Kenyang sekali. Apakah ini hotpot? Aku belum pernah memakannya sebelumnya. Lezat sekali. Dabai, nafsu makanmu sangat bagus hari ini.
Semuanya sudah habis. Lezat sekali. Ibu, biarkan aku yang mencuci piring. Baiklah, Terima kasih, Dabai. Tidak apa-apa, hal-hal kecil seperti itu. tunggu. Dabai, aku sudah memikirkannya dengan serius. Biarkan aku yang mencucinya saja, kamu istirahatlah. Baiklah, Bu. Dabai agak sedikit aneh hari ini. Apakah ada sesuatu di pikiranku? Hah? Dabai? Dabai, kamu kenapa? Sakit perut. Aduh. Dabai, kamu jangan takut. Ada ibu di sini. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak ada masalah serius, hanya sedikit gangguan pencernaan saja. Untuk kedepannya, kamu harus mengontrol pola makannya agar tidak makan terlalu banyak. Baiklah dokter, aku mengerti. Tubuh Dabai selalu sehat. Tak kusangka dia makan lebih banyak dan malah melukai perutnya. Ya, aku akan keluar dulu. Kamu ingatlah untuk membiarkannya istirahat dengan baik. Dan makanlah makanan yang lebih ringan dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih dokter. Dabai, apa kamu masih merasa tidak nyaman? Sudah membaik. Ibu, kamu telah menjagaku sepanjang malam, jadi cepatlah istirahat. Melihatmu seperti ini aku khawatir. Aku akan memasak bubur untukmu saat aku pulang dan kamu tunggu aku di sini. Baiklah, Bu. Aku tidak bisa pergi ke perusahaan hari ini. Aku harus meminta cuti pada manajer. Awalnya aku ingin menghabiskan malam yang baik dengan ibu, tetapi tak kusangka hal ini bisa terjadi. Hah? Siapa? Adik, apa kamu baik-baik saja? Kamu yang adik. Aku baik-baik saja. Oh, sepertinya itu bukan masalah besar. Aku bolos kelas untuk datang melihatmu. Di mana kamu dapat menemukan kakak yang peduli padamu seperti diriku? Aku sudah mengatakannya. Akulah yang kakak. Hapaskan tanganmu. Kasihanilah aku. Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Masalah apa? Hari ini ayah akan pergi menemui ibu. Aku pikir ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Hal besar apa? Kemarin ayah memegang selembar kertas dengan ekspresi serius. Aku juga mendengar nama ibu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak tahu. Si Jinbai, dasar kamu otak babi. Hal yang begitu penting kamu tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengandalkanmu sama sekali. Sepertinya hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa ayah akan mencari ibu hari ini? Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Aku ingin memberitahu ibu tentang identitasku yang sebenarnya. Dulu memberikan Dabai makan hotpot, tidak terjadi sesuatu seperti ini. Itu sangat aneh. Sepertinya tidak bisa membiarkan dia makan hotpot lagi. Siapa? Si Jusia masuk mobil. Luyan? Itu Tuan Lu. Aku mengambil cuti dengan perusahaan hari ini. Kamu sendiri tidak perlu mengantarku ke perusahaan. Siapa bilang mau mengantarmu ke perusahaan? Aku ingin mengobrol baik-baik denganmu. Kamu juga dapat mengobrol di sini. Naik mobil, baru bicara. Jangan paksa aku menjadi kasar. Orang ini, lupakan. Lagi pula dia bosnya. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya jika aku mengandalkan dia untuk cari makan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini adalah perjanjian nikah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Oh, menandatangani ini ya? Tunggu, apa ini? Oh no! Perjanjian nikah? Perjanjian pernikahan memiliki jangka waktu 1 tahun. Kamu akan menjadi Nyonya Lu dalam waktu 1 tahun. Tetapi dalam setahun ini, kamu harus mendengarkan semua yang aku atur.
Kehidupan pribadimu dan diriku tidak boleh diganggu. Ketika periode 1 tahun berakhir, hubungan antara kamu dan aku berakhir. Apa-apaan? Aku tidak bisa menandatangani ini. Aku bukan barang yang diperdagangkan, jadi atas dasar apa kamu menyuruhku menandatangani hal tidak adil ini? Selama masa perjanjian, aku akan membayarmu 100 yuan setiap bulan sampai perjanjian berakhir. Kamu dapat menerima 5 juta yuan uang perdamaian. Hah? 5 juta? Kalau aku menandatangani ini, kemudian kamu tiba-tiba ingin melakukan itu denganku, bagaimana? Jangan khawatir tentang itu, mataku belum buta. Bukan begitu, kamu sangat membenciku. Mengapa kamu ingin aku menandatangani perjanjian ini? Kakekku menderita kanker otak 5 tahun yang lalu. Beberapa hari yang lalu, dokter mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa dia akan hidup kurang dari setahun. Karena itu, aku harus menikah semasa dia hidup. Tadi sangka Luyan yang selalu dingin ternyata masih memiliki sisi hangat ini. Bagaimana jika aku tidak menandatanganinya? Tidak menandatanganinya ya. Besok kamu akan menerima surat pengunduran diri. Dan aku berjanji akan sulit bagimu untuk mencari pekerjaan lagi. Ih, orang ini iblis kah? Ini hanya kontrak perjanjian saja bukan? Seharusnya bukan masalah besar, tanda tangan saja. Tunggu, aku jadi kaya, aku akan membuatmu mati dengan mudah. Baiklah, lusa aku akan mengantarmu menemui kakek. Aku mengerti. Halo, ada apa? Tuan Lu, ini tidak baik. Tuan muda sakit perut, sekarang di rumah sakit anak-anak pertama. Aku tahu, sekarang aku akan segera ke sana. Ada apa? Kalau kamu ada masalah, aku pergi dulu saja. Aku harus segera menemui Dabai. Tunggu, aku akan pergi ke rumah sakit anak-anak pertama. Kamu bisa ikut denganku. Hah? Rumah sakit anak-anak? Bukankah itu rumah sakit tempat Dabai? Kenapa Luyan mau ke sana? Itu Tuan Lu, siapa yang sakit? Anakku. Apa? Luyan sudah punya seorang anak? Kalau begitu apakah aku akan menjadi ibu tiri? Kenapa? Terkejut? Tidak apa-apa. Ini berita besar. Tapi aku tetap membawa Dabai. Luyan dan aku menikah. Ini seperti menikah satu dapat satu. Banyak anak laki-laki. Ayo, kamu sudah menjadi Nyonya Lu. Saatnya Xing Chen bertemu denganmu. Itu bagaimana jika anakmu tidak menyukaiku? Kalau Xing Chen tidak menyukaimu, aku akan mengurangi gaji bulananmu. Apa? Bukannya kamu begini berarti menipuku? Kamu? Tunggu. Nomor 666. Bukankah ini kamar Dabai? Putra Luyan juga dirawat di sini. Ayo, Tuan Lu, apa yang terjadi? Mengapa Xing Chen tiba-tiba sakit perut? Tuan muda hanya makan terlalu banyak. Gangguan pencernaan disebabkan oleh penumpukan makanan. Sekarang sudah stabil. Itu benar. Ini kamar Dabai. Cepat sekali berganti orang. Bagaimana dengan Dabai? Aku tahu, kamu keluar dulu. Baiklah. Si Juxia masih tidak mau ke sini. Kamu lihat apa? Tidak ada. Aku pikir aku berada di ruang yang lain. Putramu juga dirawat di rumah sakit dengan gangguan pencernaan. Akhir-akhir ini penyakit ini cukup banyak terjadi. Banyak? Apanya banyak? Bukankah ini anakku Dabai dengan gangguan pencernaan? Xing Chen, ini ibumu. Kamu harus bersikap baik dan jangan marah. Xing Chen selalu membenci wanita asing jika dia marah. Ibu, Bagaimana bisa? Xing Chen menerimanya begitu saja? Dia langsung memeluk si Juxia? Tunggu, aku butuh waktu. Aku perlu sedikit ketenangan. Putra Luyan adalah Dabai? Tidak. Jika yang dirancang bukan Dabai, di mana Dabai? Si Juxia, kamu sebenarnya kenapa? Aku?
Apa-apa? Ini seperti mimpi yang panjang. Aku masih tidak berani untuk bangun. Ibu, namaku Lu Xingchen dan tahun ini aku berusia 5 tahun. Lu Xingchen? Iya, Ibu, apakah kamu tidak menyukaiku? Bagaimana bisa? Aku hanya merasa terlalu kaget. Aku suka Xingchen. Kalau begitu Ibu akan pulang bersamaku hari ini. Jangan, aku... Xingchen sedang tidak enak badan. Hari ini kamu ikut aku pulang ke Villa Lu untuk menemaninya. Tidak, kamu juga terlalu sombong, bukan? Ibu, kamu tidak ingin pulang denganku dan ayah? Apakah itu karena kamu tidak menginginkanku? Tidak, tentu saja tidak. Tapi Dabai, tidak. Xingchen, aku akan menemanimu pulang. Aku tahu ibu adalah yang terbaik. Rencananya berhasil. Aku membawa ibu pulang. Aku akan beritahu adikku sebentar lagi. Itu, aku teringat ada sesuatu. Aku keluar telepon dulu. Sikap si Jusia pada saat bertemu Xingchen sangat aneh. Seperti ketakutan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku harus menelpon dan berbicara dengan Dabai. Halo, Dabai, kamu di mana? Xia, ada apa? Perutku sudah baikkan dan sudah pulang sendiri. Dabai, biar ku beritahu. Aku bertemu dengan seorang anak yang mirip denganmu hari ini. Ah, benarkah? Apakah ada seseorang yang setampan diriku? Jangan banyak bicara. Ini adalah masalah besar. Aku akan segera mencari tahu tentang masalah ini. Malam ini aku tidak akan pulang. Kamu bisa meminta Bibi Milan menemanimu. Kamu harus patuh ya. Baiklah, aku akan patuh. Apakah Dabai tidak bertanya kemana aku akan pergi? Bukankah itu pandai sekali? Dabai, rencananya berhasil. Ibu akan datang untuk tinggal di rumahku malam ini. Hehe, Xiao Xia nanti akan pergi ke rumah ayah. Sudah tidak khawatir lagi dia dan ayah tidak akan menjalin hubungan dengan baik. Wah, layak menjadi seorang bintang besar. Rumahnya benar-benar mewah. Ukuran ruangan tamunya saja 2 kali lipat rumahku. Tuan Lu dan Tuan Muda sudah kembali ya. Tuan Lu, Tuan Muda? Kalian? Hah? Tidak mungkin. Tuan Muda digendong oleh seorang wanita. Ini adalah ibuku. Ibu? Ya Tuhan, apakah itu adalah ibu kandung Tuan Muda? Tuan Muda mengakui itu pertama kalinya. Sepertinya Nona Tang yang waktu itu sudah tidak ada harapan lagi. Mulai hari ini, dia adalah nyonya rumah ini. Halo Nyonya. Itu kalian tidak perlu terlalu hormat seperti itu. Ini adalah rumah yang besar sekali. Tinggal di sini sangat menegangkan. Ibu, aku mau tidur. Ibu harus membangunkanku besok. Baiklah. Ibu yang terbaik. Selamat malam, Bu. Anak kecil ini membuatku merasa dia sangat mirip dengan Dabai. Usia mereka dan penampilan mereka juga mirip. Xingchen sepertinya sangat menyukaimu. Dia jarang sekali menyukai orang. Tuan Lu, apa aku boleh bertanya? Siapa ibu kandung Xingchen? Tidak, Apakah ini rahasia? Tapi Lu Xingchen benar-benar terlihat mirip dengan putraku. Apakah saat itu aku mengandung anak kembar? tidak mau ikut ya. Apa kamu tidak mau tidur? Iya. Aku tidur di kamar tamu yang mana malam ini? Kamar tamu? Kamu tidur denganku. Hah? Tidur denganmu? Rumahmu ini besar sekali. Apakah sudah tidak ada tempat untukku? Tidak ada. Ikutlah denganku di kamar utama. Aku tidak mau. Luyan, dasar binatang buas. Lepaskan aku. Apa? Kamu bilang aku binatang buas? Bukan. Pria dan wanita single tinggal sekamar. Apa kamu yakin tidak akan berbuat macam-macam? Kamu hanya memiliki tubuh yang rata. Aku tidak akan tergoda.
Dasar Luyan sialan, kamu jelaskan siapa yang kamu bilang bertubuh rata? Apakah kamu sendiri tidak menyadarinya? Kamu benar-benar pria yang tidak sopan. Aku akan memperhitungkannya denganmu. Wah. Mengapa aroma pada wanita ini begitu tidak asing, seperti narkoba yang membuat orang ketagihan? Kamu dasar binatang buas. Si Jusia, kamu memanggilku binatang buas lagi? Tadi siapa yang terburu-buru menciumku dulu? Aku jatuh dan tidak sengaja. Jatuh? Menurutmu apa? Aku akan percaya? Luyan, kamu Kenapa? Ini baru saja dimulai. kenapa kamu begini? Kenapa kamu menangis? Kamu menindasku. Sudahlah, jangan menangis lagi. Siapa yang menindasmu? Kamu ingin memakanku. Kamu keterlaluan. Sudahlah, aku hanya menakut-nakuti kamu saja. Sudah dewasa, masih saja menangis. Jika kamu menindasku lagi, aku akan terus menangis. Si Jusia, berapa usiamu? Apakah kamu tidak tahu itu memalukan? Apanya yang memalukan? Bukankah itu bermanfaat? Aku mau tidur. Kamu cepat pergilah. Kamu lupa ya, ini adalah kamarku, tempat tidurku. Oh, kalau begitu, maka kamu tidak boleh melewati batas ini. Kekanak-kanakan sekali. Kamu juga jangan melewati batas. Siapa yang mau? Kuharap aku bisa menjauh darimu. Berat sekali, sialan. Mimpi buruk semalaman, apa sebenarnya yang menimpaku? Si Jusia, apakah dia yang menimpaku sepanjang malam? Si Jusia, bangunlah. Siapa? Pagi sekali. Wah, bagaimana dengan batasnya? Kenapa kamu ada di tempatku? Semalam posisi tidurmu buruk sekali. Kamu menimpaku dan sekarang berani-beraninya kamu menendangku. Itu ternyata begini ya. Katakan saja kamu ingin mati bagaimana? Kalau begitu aku akan bangun dulu. Aku masih harus membangunkan Xingchen. Kita bicarakan masalah ini nanti. Mengapa aku mau menandatangani perjanjian pernikahan dengan wanita ini? Bukankah ini menyulitkan diri sendiri? Xingchen penurut sekali. Dia tidak menangis dan membuat masalah saat aku menyuruhnya bangun pagi. Benar-benar memudahkan orang. Melihat jam sekarang seharusnya dia sudah pulang sekolah. Ibu, Xingchen, Bu, apakah kamu menjemputku pulang hari ini? ya, tapi ibu ingin mencari teman di bar dulu. Baiklah, aku ikut denganmu. Baiklah, tapi kamu berjanjilah pada ibu untuk tidak memberitahu ayah apapun yang kamu lihat nanti. Bagaimana? Baiklah, Ibu bilang begitu. Adikku pasti juga ada di sana. Aku harus pura-pura tidak mengenalnya dulu. Xiaoxia? Milan, aku datang. Hah? Apakah kamu hari ini menjemput Dabai? Itu tidak mudah. Jarang sekali melihatmu menjadi ibu yang baik. Itu, Luyan. Aku ingin memberitahumu sesuatu, tapi kamu jangan terkejut ya. Aku telah melihat terlalu banyak rintangan. Apa yang bisa membuatku terkejut? Xiao, Bibi Lan, aku kembali. Ada apa ini? Kenapa Dabai ada dua? Kamu tenanglah dulu. Aku akan memberitahumu nanti. Dabai, ini Xingchen. Dia seumuran denganmu. Setelah kalian berkenalan, maka bertemanlah. Adik, sekarang bagaimana?
Harus berbicara seperti berpura-pura menyapa orang asing. Jangan sampai membuat ibu curiga. Kalian kenapa? Apakah kalian saling kenal? Tidak kenal? Kalau tidak kenal, kenapa saling cemberut saat bertemu? Kamu Shinchan ya? Namaku Dabai. Kalau ada waktu luang, ayo bermain bersama. Baiklah, orang ini berpura-puranya keterlaluan. Sia-sia, apa yang terjadi? Kenapa Dabai dan Shinchan mirip sekali? Kami pergi ke kamar untuk mengobrol dulu ya. Dabai, Shinchan, kalian bermainlah di luar dulu. Dik, sekarang bagaimana? Kamulah yang adik. Ayo kita mendengar apa yang akan ibu bicarakan. Xiao-xia, sebenarnya Shinchan ini tidak lahir darimu dan pria lain kan? Shinchan adalah putra Luyan. Apakah Luyan? Ya Tuhan, bukankah ini kebetulan sekali? Lan, kamu juga tahu, ibuku sakit parah dan butuh uang. Aku tidak punya cara lain, sehingga bisa menjadi seorang ibu dan bisa memiliki Dabai. Aku tahu, mungkinkah pria yang waktu itu adalah Luyan dan Dabai adalah anaknya? Aku juga curiga begitu, jadi aku akan melakukan tes DNA. Jika Dabai benar-benar anak Luyan, aku akan menyembunyikan Dabai. Apakah kamu kira menyembunyikannya akan berhasil? Sembunyikan saja jika ingin menyembunyikannya. Bagaimanapun, aku tidak boleh membiarkan Luyan tahu. Dengan tingkat keuanganku, aku pasti tidak bisa memenangkan hak asuh. Apa yang kamu katakan benar juga. Dik, Xiao sepertinya tidak ingin aku mengenali ayah. Dia ingin membawaku kabur. Bagaimana ini? Jangan takut, ibu dan ayah sudah menandatangani perjanjian. Ibu tidak boleh pergi selama setahun. Ya, kalau begitu kita masih memiliki kesempatan. Selama Xiao Xia jatuh cinta dengan ayah dalam setahun ini, keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Saranmu sama sekali tidak bisa diandalkan untuk membuat ayah jatuh cinta pada ibu. Dari awal, aku tidak pernah melakukan probabilitas yang rendah dengan kemungkinan yang begitu rendah. Oh, jadi apa saranmu? Memaksa berhubungan, menyuruh ibu dan ayah memberikan kita adik perempuan lagi. Hahaha. Wah, ide yang hebat. Kalau begitu kita harus memikirkan rencananya. Ya, jangan khawatir, ada aku. Hah? Kalian sedang apa? Kami sedang... Tidak apa-apa, aku dan Dabai sedang bermain. Sepertinya kalian berdua rukun ya. Oh iya, Shinchan, jika ayahmu tidak pulang malam ini, apa kamu mau tinggal bersama aku dan Dabai? Baiklah, Bu. Shinchan, malam ini kamu tidur dengan Dabai ya. Baiklah, Bu. Shinchan, bagaimana tingkahmu tidur? Jangan buang angin di tempat tidurku ya. Kamu yang buang angin. Lepaskan, aku hanya bercanda. Kedua anak kecil ini memiliki hubungan yang baik. Ini sudah larut, kalian berdua pergilah tidur lebih awal. Baiklah, selamat malam Xiao Xia. Baiklah, selamat malam, Bu. Shinchan dan Dabai terlihat mirip. Mungkinkah mereka adalah saudara kandung? Tetapi aku ingat ketika dokter mengatakan dengan jelas bahwa aku hanya mengandung satu anak. Sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Apakah ada seseorang yang mengetuk pintu? Sudah larut seperti ini, siapa yang datang? Luyan? Ya, Bukankah kamu bilang kamu pergi ke pesta? Pestanya sudah selesai. Di kamar mana Shinchan tidur? Oh, Shinchan tidur di kamar sebelah sana. Baiklah, aku akan melihatnya. Hah, gawat. Sialan, aku benar-benar lupa. Shinchan tidur di kamar yang sama dengan Dabai sekarang.
Luyan, Shinchan sudah tidur, jadi jangan mengganggunya. Aku tidak akan membangunkannya. Gawat, gawat. Dabai tidak boleh terlihat oleh Luyan. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan satu cara. Aduh, Kamu kenapa? tiba-tiba kakiku sakit. Kamu cepatlah bantu aku duduk ke sofa. Aku tidak bisa bangun. Mengapa kakimu bisa tiba-tiba sakit? Apakah tadi kamu jatuh? Ya, benar. Mungkin ini terhantuk. Biar aku periksa. Sudah dewasa, mengapa tidak hati-hati? Jika ini serius, aku akan membawamu ke rumah sakit. Di mana lukanya? Itu, kamu tidak tahu ini adalah luka dalam. Jika dipijat akan terasa sakit. Benarkah? Aduh, Luyan, pelan-pelan. Luyan, jangan terlalu kuat. Luyan. Apakah kamu memanggil hantu? Mengapa kamu berteriak begitu keras? Ini bukankah ini sakit? Aku berteriak begitu keras, dua anak kecil di ruangan itu seharusnya mendengar. Luyan, pelan-pelan. Ayahku ada di sini. Tidak boleh membiarkan dia melihat kita berdua. Kalau begitu kita batu gunting kertas, yang kalah bersembunyi di lemari. Ayah datang menemuiku. Kamu yang harus bersembunyi di lemari. Kita terlihat mirip sekali. Dari mana ayah dapat mengetahui ini siapa dan itu siapa? Kamu menolak melawanku. Apakah kamu takut kalah? Ayo, aku akan melawanmu. Aku tidak takut padamu. Kalau begitu, ayolah. Hahaha. Batu gunting kertas. Lupakanlah, aku akan pergi melihat Shinchan dan membawamu ke rumah sakit. Rumah sakit? Ini tidak perlu. Melihat kamu berteriak kesakitan, pasti cederanya berat. Tunggu aku. Kamu tunggu sebentar. Aduh, gawat, gawat. Aku tidak tahu apakah Dabai dan Shinchan mendengar teriakanku atau tidak. Tapi jangan sampai ketahuan. Ayah. Shinchan?